Istana Singosari tahun 1289 Masehi. Di Bangsal Witono, Sri Kertanegara duduk di kursi singgasana yang berlapis emas dengan barisan butir permata yang menempel di sepanjang tepi sandarannya. Pusaka kerajaan Tombak Pataka Sang Padma Wiranagari, teratai Kamulyan pembela negeri, berdiri tegak di belakang kanannya, sedangkan Tombak Pataka Sang Dwija Naga Nareswara berada di sebelah kirinya. Bangsal itu nampak sangat luas. Tiang-tiangnya yang kokoh terbuat dari kayu pilihan dengan umpak persegi batu andesit hitam pekat yang menyangga di bagian bawahnya. Ada goresan melengkung terukir mirip kelopak Padma yang disusun berjajar mengelilingi tepi batu umpak. Di dalam ruangan itu ada sesuatu yang terasa berbeda bila dibandingkan dengan sebelumnya. Para pegawai istana melihat 3 ekor kupu-kupu tamu bergantian hinggap di ujung tiang sejak 3 hari yang lalu. Isyarat kearifan alam akan datangnya tamu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Suasana di ruangan itu lengang walaupun sudah banyak pejabat istana yang berkumpul untuk menerima titah atau menyampaikan perkembangan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pandito Agung Tarena Vindu diam tidak bergerak. Kepalanya menunduk, merasakan angin yang berhembus menggerakkan bulu-bulu halus di lengannya, seakan menunggu datangnya firman Sang Maha Perkasa. Para tumenggung, patih, arya, temung serta petinggi kerajaan lainnya duduk bersilah di hadapan seberang sisi kanan dan juga sisi kiri Prabu Sri Kertanegara, Mahadiraja yang bertahta di Istana Tumapel, ibu kota Singosari. Pada tahun 1254 Masehi, sebelum bertahta di Singosari, Kertanegara menjadi Yuwa Raja di Kediri. Pada masa Singosari masih berada di bawah pemerintahan ayahandanya, yaitu Prabu Wisnuwardana atau Ranggabuni, putra dari Anusapati. Anusapati sendiri adalah putra Aku Tumapel Tunggul Ametung yang digulingkan pemerintahannya oleh Ken Arok, yang kemudian menikahi istri Sang Aku yang bernama Ken Dedes, putri Empu Purwa dari desa Ponowijen. Saat itu Singosari berada di bawah kekuasaan Kediri. Pada tahun 1222 Masehi, dengan restu para Brahmana Kediri yang berseberangan sikap dengan rajanya sendiri, Ken Arok merebut kekuasaan Kediri dan kemudian menggulingkan rajanya, yaitu Sri Kertajaya atau Dandang Gendis, dalam sebuah peperangan besar di desa Ganter. Setelah itu, Kediri menjadi kerajaan bawahan Singosari. Masih duduk di kursi singgasana, tatapan kedua mata raja itu lurus ke depan. Kedua sikunya bertumpu pada lengan kursi berlapis ukiran emas. Sorotan matanya tajam mengamati satu titik hitam yang bergerak mendekatinya tepat di tengah lorong panjang di mana 60 mangalah berdiri di kanan dan kirinya. Berjarak 15 langkah menjelang lorong panjang yang menjadi penghubung Regol Sidihinggil dengan bangsalnya. Titik hitam itu semakin lama semakin besar dan akhirnya mewujud sebentuk manusia. Tubuhnya kekar dan tegap, selempang berludur hitam dengan tanda jabatan Rakrean Patih. Lempengan kelat kuning emas melingkar di kedua lengannya. Ujung celana hitamnya yang menggantung di bawah lutut dibungkus kain batik tulis sutra halus di atas pinggal yang melingkar menghias sedikit di atas kedua mata kakinya. Angin pagi di istana kemudian terhampas langkah kakinya. Aroma kayu cendono menebar dari tubuhnya. Rambutnya digelung-keling di atas kepala, sedikit di belakang ubun-ubun. Sebuah uliran hitam bergaris tipis keemasan melingkar di dahinya. Keris pusaka yang bergagang gading juga terlihat terselip di pinggangnya. Di Regol Bale Manguntur, Maeso Anengah berhenti, kemudian menanggalkan dan juga menitipkan keris pusakanya kepada prajurit jaga Regol.
beberapa tahun silam Mahesa Anengah mengganti kedudukan Rakrean Patih Raganata yang mendapat hukuman diturunkan jabatannya menjadi Adiaksa di Tumapel akibat sikapnya yang berseberangan dengan keputusan sang raja ketika hendak mengerahkan kekuatan prajuritnya untuk menaklukkan semenanjung Melayu dan Selat Malaka. Sebenarnya, sikap sang Adiaksa ini cukup beralasan mengingat pentingnya menjaga kekuatan pertahanan keamanan di dalam negeri sendiri. Mohon ampun Gusti, gelang-gelang sudah cukup lama tidak sowan ke Singosari. Hendaknya hal ini menjadi perhatian bagi Gusti Prabu, kata Patih Raganata semasa menjabat Rakrean Patih. Ia kala itu pernah menyampaikan perasaan was-wasnya. Apa hubungannya pengiriman pasukanku ke Melayu dengan gelang-gelang? Apa yang menjadi kekhawatiranmu, Raganata? Mohon ampun, Gusti. Jayakatwang telah dengan sengaja menunjukkan sikap menentang kekuasaan Gusti Prabu. Hamba khawatir gelang-gelang telah menyiapkan suatu rencana yang tidak baik bagi Singosari. Sri Kertanegara terdiam dan tidak langsung menanggapi ucapan pejabat setianya itu. Bahkan ia membiarkan Kidung Perkutut di balik tirai jendela itu menyelesaikan satu bait lagunya. Mohon ampun Gusti, adalah kurang bijaksana jika kita tetap mengerahkan kekuatan prajurit ke tanah Melayu. Karena pasti istana akan menjadi kosong tanpa pertahanan keamanan yang semestinya. Imbuh Raganata yang kemudian merusak kenyamanan sang raja menikmati Kidung Perkutut kesayangannya. Kekhawatiranmu tidak beralasan, Raganata. Kini Patih Raganata yang berganti diam, namun tidak bisa menggantikan rajanya menikmati Kidung Perkutut karena burung itu kini juga terdiam. Mahesa Anengah sendiri saat itu sangat membenarkan keputusan dari rajanya, bahkan sangat mendukungnya. Ternyata tidak cukup hanya Rakrean Patih Raganata yang mendapat hukuman dari sang raja, melainkan beberapa pejabat lain yang tidak sependapat juga telah diturunkan jabatannya. Arya Wiraraja, seorang Rakrean Temung, kemudian dipindahkan menjadi adipati di Sumenep. Temenggung Wirokerti menjadi Mantri Angabaya, sedangkan Santana Merti, pemimpin para Brahmana, kemudian mengundurkan diri dari jabatannya dan lebih memilih menjadi seorang pendeta di pertapaannya di Gunung Himagiri. Siti Hinggil kini terasa hening. Mohon ampun Gusti Prabu, telah datang seorang laksamana bernama Mengki, utusan Kaisar Mongolia Kubilai Han. Suara Mahesa Anengah kini memecah keheningan setelah ia mengaturkan sembah. Mengapa tidak ada pemberitahuan terlebih dulu? Begitukah cara mereka bertamu di negeri orang? Mohon ampun Gusti, kepadanya hamba sudah menegurnya. Tetapi dengan yakin mereka memaksa dan memastikan bahwa Gusti Prabu pasti akan menerimanya. Untuk apa mereka datang kemari? Adiaksa Raganata kini menyelah. Ampun Gusti, tampaknya kedatangan tamu ini adalah kelanjutan dari utusan Mongolia seperti yang dulu kala pernah 2 kali datang ke negeri kita. Memerah kini wajah sang raja, gemertak pula tulang gerahamnya. Mongolia masih saja bersikeras agar Singosari tunduk di bawah kekuasaannya. Tidak akan kubiarkan sejengkal pun tanah di Nusantara ini dikuasai oleh negeri lain. Dipandangnya sebentar Adiaksa Raganata dan tidak lama kemudian beralih kembali pada Mahesa Anengah. Biarkan dia masuk. Perintah Sri Kertanegara diikuti bola matanya yang menembus jantung seorang begal Bayangkara. Sang begal tanggap bagaimana mengejawantahkan titah rajanya melalui sorot mata yang baru saja diterimanya. Setelah mengaturkan sembah, kemudian ditinggalkannya ruang pertemuan itu.
Setelah menapak 10 anak tangga, tamu dari seberang itu kemudian masuk di halaman Siti Hinggil. Gemerincing suara pedang yang tergantung di pinggang menarik perhatian juru taman istana di halaman Sri Manganti. Kepalanya berpaling dari pohon kandil yang tengah dipilah-pilah daun keringnya. Matanya terus mengikuti derap langkah kaki prajurit asing yang melintas menuju Balai Manguntur. Tepat 10 langkah menjelang regol halaman Siti Hinggil, Mengki dikejutkan oleh suara burung yang melengking tiba-tiba di atas kepalanya. Langkahnya terhenti, dadanya kini merasakan debar yang tidak beraturan. Lain dari biasanya, kepalanya mendongak menisik ranting demi ranting pohon kebal di atasnya mencari suara apa. Setelah menitipkan pedang dan senjata lainnya di regol, barisan itu kemudian melangkah kembali menuju suatu ruangan di mana seorang Mahadiraja sang tuan rumahnya telah menunggunya. Laksamana Mongolia itu berjalan paling depan dengan wajah teduhnya. Sorot sinar matanya tajam seakan siap merebutkan kilau perabot istana mewah yang bercahaya di dalam ruangan. Langkahnya tegap penuh percaya diri. Baju sutranya berlengan panjang dan berwarna-warni, terbuat dari bahan yang sangat mahal harganya. Seorang perwira mengikutinya dari belakang berdampingan dengan seorang penerjemah bahasa, seorang pria keturunan Cina asal Tuban. Di barisan belakangnya lagi ada 10 orang prajurit. Mata Mengki dan pengiringnya tidak percaya melihat kemegahan istana Singosari. Jauh dari dugaan semula sebelum mereka berangkat. Tidak pernah terbayangkan olehnya ada istana semewah ini di belahan selatan. Berarti benar apa yang dikatakan para pedagang Cina selama ini, bahwa ada sebuah kerajaan besar dan kaya bernama Singosari di belahan selatan. Di hadapan sang raja, tubuh Mengki setengah membungkuk dengan telapak tangan kanan yang ditempelkan pada dada kirinya. Dalam gerakan lembut yang hanya sekejap itu, matanya sempat menangkap ukiran bunga-bunga Padma dari emas murni yang melingkar membatasi dinding dengan langit-langit ruangan besar itu. Ini adalah benar-benar negeri yang kaya, batin Mengki kala itu. Setelah itu, ia duduk di antara dua lutut di depan seorang perwira yang mendampinginya. Di belakangnya lagi 10 prajurit Mongolia mengikutinya. Sementara sang penerjemah menempatkan diri di kanan di antara raja dengan para tamu. Citra Leka istana kemudian duduk di kiri kursi raja mencatat peristiwa yang terjadi di depan matanya. Salam hormat Raja Sri Kertanegara yang agung. Kami adalah utusan yang mulia Kaisar Kubilai Khan dari Mongolia yang menguasai seluruh jagat raya ini. Ruangan itu kini mulai diganggu dengan sapa Mengki yang menggema. Sesaat kemudian hening telah kembali. Tenang, teguh berwibawa, Kertanegara duduk tidak bergerak di kursi singgasana dengan sorot matanya yang tajam menghunjam lurus ke arah Mengki. Raut mukanya memerah, tidak suka mendengar ucapan pembuka dari tamunya. Seluruh pejabat istana kini terbungkam. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara, apalagi bergerak walaupun hanya sedikit untuk menggeser duduknya. Tidak lama kemudian, Mengki bersuara kembali. Baiklah, kami akan membacakan sepucuk surat dari Yang Mulia Kaisar Kubilai Khan sebelum kami serahkan kepada Prabu Sri Kertanegara yang agung. Terlihat di leher Mengki ada gerakan lembut di dagunya. Laksamana itu merasakan agak berat ketika ia harus menelan ludahnya. Terasa ada suasana penyambutan yang tidak diinginkannya. Kenyamanan duduknya kini mulai terganggu. Kedua lututnya juga terasa pegal tiba-tiba. Yang Mulia Prabu Sri Kertanegara, kami dari Kekaisaran Mongolia yang menguasai seluruh jagat raya memerintahkan kepada Yang Mulia beserta seluruh rakyat negeri Singosari untuk segera mengirimkan seorang pangeran ke negeri kami guna menyampaikan pernyataan tunduk dan mengirimkan upeti senilai 60.000 tel emas setiap tahun sebagai tanda takluk dan juga mengakui kekuasaan Kekaisaran Mongolia.
Hawa panas kini hinggap di tengah pertemuan ketika Mengki membacakan isi surat perintah kaisarnya dengan suara yang lantang. Hawa panas itu merasuki lubang pori-pori dan seakan meresap ke dalam darah, melahirkan amarah dan juga perasaan yang tidak nyaman bagi seluruh pejabat Singosari. Tidak ada yang berani membayangkan peristiwa apa yang bakal terjadi setelah ini. Dada mantan Rakrian Patih Singosari, yaitu Raganata, berdegup dengan kencang. Telapak tangannya mengepal keras dibarengi keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Kepedulian dan harga dirinya sebagai putra Singosari tidak luntur temakan waktu. Belasan pejabat istana yang lain di ruangan itu juga tidak kalah mendidih darahnya. Hampir saja Adiaksa Raganata bangkit dari duduknya dan melabrak sang utusan itu jika saja tidak dicegah oleh Mantri Angapia Wirokerti yang duduk tepat di sebelah kirinya. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut sang Prabu kecuali raut mukanya saja yang mengeras. Maeso Anengah kini mengurungkan niatnya untuk bangkit dari duduk mengambil surat dari tangan Mengki ketika rajanya kini telah nampak bersiap bangkit dari duduknya. Menurut tata cara istana, semua surat-surat atau benda-benda berharga lainnya yang dibawa oleh seorang tamu harus diterima dulu oleh Rakrian Patih sebelum kemudian diaturkan kepada sang raja. Namun kali ini tidak. Nampaknya Kertanegara ingin menerima lembaran kulit kambing yang tergulung itu langsung dari tangan pengantarnya. Isi surat dari Mongolia itu ternyata telah membuat Kertanegara murka. Nyanyian seekor burung tantang dari utara Siti Hinggil menambah aliran darahnya bergulir dengan lebih kencang. Sang raja itu tahu suara burung tantang dari utara itu adalah peringatan alam akan datangnya bencana yang besar. Namun keberaniannya yang sekokoh baja itu tidak peduli. Dengan sangat perlahan sang raja bangkit dari tempat duduknya. Ia berdiri dan berjalan ke arah Mengki dengan sangat tenang tanpa suara sedikit pun, seakan-akan kedua kakinya tidak menyentuh lantai. Langkahnya kini semakin lama semakin lebar, sehingga tidak lama kemudian baru terdengar sepasang kakinya itu benar-benar menapak lantai satu demi satu. Angin kini tersibak di sampingnya. Semakin lama semakin kuat hembusannya. Semerbak aroma rempah yang keluar dari tubuhnya menjejali setiap pori udara di sudut-sudut ruangan. Suara langkah kaki sang raja kini mendebarkan detak jantung. Tidak seorang pun melihat Kertanegara mencabut keris pusaka dari pinggangnya dengan perlahan-lahan. 3 lok berukir naga berlapis emas telah keluar dari warongkonya saat jaraknya dengan tamunya hanya tinggal 5 langkah. Pucuk hidung Mengki kini mulai mencium sesuatu yang asing baginya. Aroma cendana yang bercampur dengan warangan mematikan yang ditebar oleh keris pusaka raja itu mengganggu kenyamanan nafasnya. Semakin dekat jarak Raja Singosari itu dengannya, semakin tajam pula tercium baunya. Mengki tidak pernah tahu bahwa pada saat itu semakin panjang juga bilah keris sang raja keluar dari warongkonya. Kini 7 lok telah terlihat. Semakin ke ujung semakin mengkilat benda pusaka itu. Pantulan cahaya ukiran emasnya bersaing dengan kilau emas permata dari perabotan istana yang semakin terasa menyiksa Mengki. Bola mata Mengki kini melirik ke depan di tengah-tengah kepalanya yang masih terus menunduk. Ia menatap bayang-bayang wajahnya sendiri di permukaan lantai. Waktu yang singkat kini telah berlalu. Tubuh Mengki kini terasa dingin ketika menatap sepasang telapak kaki yang berbungkus selop kulit hitam yang kemudian mendekatnya satu langkah demi satu. Mata Mengki terpejam, sementara bilah keris sang raja terus merangkak keluar dari warongkonya. Mengki menajamkan pendengaran daun telinganya. Terdengar suara berdengung berputar-putar di atas kepalanya, mirip dengan suara lebah. Setelah Mengki membuka matanya kembali, nampak sepasang kaki itu telah berhenti tepat setengah debat di depan lututnya. Utusan Mongolia itu tidak tahu bahwa saat itu
Seluruh bilah keris pusaka sang raja telah diumbar keluar habis dari warongkonya. Tepat pada luk ketujuh lolos telah sempurna, seberkas cahaya biru berkelebat di kiri kepala Mengki ketika tangan kanan sang raja bergerak dengan kecepatan yang tidak mampu ditangkap mata siapapun. Sejurus kemudian terasa menggelap pandangan Mengki seiring datangnya rasa perih dan dingin di atas rahang kirinya. Mengki kini menjerit. Suaranya lantang menggema, memantul hingga langit-langit Balemang mundur. Tangan kirinya menutup sebelah kiri kepalanya. Matanya seakan tidak percaya melihat daun telinga kirinya telah tergeletak di tepi permadani Bludru 2 langkah di depannya. Gertak balas gertak. Raja bernyali selangit itu telah menjawab surat perintah Kaisar Mongolia dengan memotong daun telinga utusannya. Mengki kini terlihat kesakitan. Luka lebar yang menyemburkan darah segar itu ditutupnya dengan ujung jubah. Namun darah itu tetap saja menyembur. Perwira di belakangnya kemudian segera menotok beberapa titik nadi di sekitar telinga Mengki untuk mengurangi darah yang keluar. Namun hal itu ternyata juga tidak banyak membuahkan hasil karena lebarnya luka itu. Perwira itu kehabisan akal dan kemudian duduk kembali. Gemetar kini tubuhnya. Ketegangan kini berubah menjadi kegemparan. Kecemasan menyelimuti seluruh isi ruangan yang menambah gugup para tamu utusan itu. Para pejabat tinggi Singosari kini saling memandang. Tidak seorang pun menduga akan terjadi peristiwa memilukan yang menimpa tamu negerinya di pagi hari itu. Sambil menyarungkan kerisnya kembali, Raja Kertanegara dengan langkah yang tenang kembali menuju ke kursi singgasananya. Sejurus kemudian dari tepi kanan dan kiri melesat puluhan anak panah yang menghujani para prajurit pengawal Mengki yang masih kebingungan dan belum sempat menguasai keadaan. Seluruh prajurit asing itu mati tanpa sisa. Hanya Mengki, perwiranya, dan sang penerjemah yang tetap dibiarkan untuk hidup. Bekal Bayangkara itu telah menerjemahkan sorot mata dari rajanya dengan sangat tepat. Di depan kursi singgasana, Raja Kertanegara tidak langsung duduk kembali, melainkan masih tegak berdiri dengan tangan kiri yang bertolak pinggang dan telapak tangan kanannya diacungkan lurus ke depan menghadap ke bawah. Hendaknya engkau memahami, peristiwa ini untuk disampaikan kepada pengutusmu bahwa Nusantara tidak akan pernah tunduk kepada negeri manapun di Marcapada ini sampai kapanpun. Dengan lantang, suara sang raja itu menggaung di udara. Bibir Mengki masih meringis kesakitan saat mendengarkan suara penerjemahnya menyampaikan pesan dari tuan rumahnya. Tubuhnya kini gemetaran. Sorot mata amarah dan dendam kini menikam Raja Singosari. Kedua pasang mata itu kini telah beradu. Namun tidak berlangsung lama, mata utusan itu tidak mampu berhadapan dengan sorot mata api dari musuhnya. Kembalilah bersama mimpimu menguasai Nusantara. Kematian bagi pengutusmu. Kertanegara kemudian mengakhiri ucapan penyambutan bagi tamunya itu. Laksamana Mongolia itu benar-benar merasa terhina mendapat perlakuan dari Kertanegara. Sementara itu, dari seberang duduknya, Rakyat Patih Maheso Anengah mengusir Mengki melalui isyarat tangannya agar segera keluar meninggalkan Siti Hinggil. Bagi Mengki, inilah penghinaan puncak bagi seorang tamu negara. Kertanegara kemudian duduk kembali di kursi singgasananya. Tanpa harus menunggu isyarat kedua kalinya, Mengki kemudian keluar meninggalkan Siti Hinggil. Setengah berlari menyusuri lorong menuju gerbang utama sambil terus memegangi luka yang menganga di sebelah kiri kepalanya. Potongan daun telinganya yang masih bergetar mengandung nyawa tidak sempat lagi untuk diraihnya. Telinga itu tertinggal di negeri orang menjadi saksi sebuah penyambutan bagi tamu agung. Setelah melewati tangga Siti Hinggil, 100 makalah Singosari berlari untuk mengawal ketat di samping hingga keluar dari gerbang istana untuk kemudian 100 makalah itu menaiki kudanya masing-masing.
Darah Mengki terus mengucur membasahi tangan kiri dan jubah sutranya. Semua tanda-tanda kebesarannya pun ikut menjadi kini terlihat merah. Dibiarkannya juga seluruh senjata yang tadi dititipkan di regol Bangsal Siti Hinggil yang tidak sempat diambilnya kembali. Demikian juga 10 orang prajurit yang mengawalnya telah gugur dalam tugas di bumi Jawa Dwipa, hamparan tanah subur makmur yang sangat didamba-dambakan Mongolia. Mengki tidak kuasa menahan geramnya. Terkutuklah negeri ini beserta seluruh isinya. Aku bersumpah demi langit dan bumi, tidak lebih dari 4 musim berganti, negeri ini akan sama rata dengan tanah. Laki-laki itu mengumpat tanpa mengurangi kecepatan langkahnya. Telapak kakinya menapak kemas di jalan berbatu di tengah taman yang penuh mawar merah yang berjajar ditanam secara melingkar. Mata Mengki kini menajam. Merah putih. Sebentar lagi putihmu akan sirna. Prajurit jaga dan tanda di halaman istana memandang Mengki tanpa mengerti ucapan dari tamunya itu. Tidak lama kemudian mereka tiba di pintu gerbang istana Singosari, tempat ditamatkannya 13 ekor kuda sebagai tunggangan dari pelabuhan Tuban menuju istana Singosari. Namun kali ini hanya 2 ekor kuda yang kembali ke negerinya. Mengawal tuannya menuju ke pelabuhan semula dalam sebuah kereta laksamana yang ditarik oleh 2 ekor kuda Mongolia. Sepasang arca Dwara Pala di gerbang tidak sempat mengucapkan selamat jalan karena terpilih-pilihnya tamu itu meninggalkan istana yang ingin ditaklukkannya. Senyum Dwara Pala itu masih seperti sedia kala. Kusir Mengki terus memacu kereta kudanya di tengah-tengah barisan pohon asoka di sepanjang jalan menuju pelabuhan Tuban. Kerikil peterbangan ditebar putaran roda kereta dan juga kaki-kaki kuda pengawalnya. Ketika ia telah tiba di pelabuhan Tuban, lebih dari 50 prajurit yang berjajar di tepi geladak kapal Mongolia serentak merentang gandewonya. Mereka siap menyerang begitu melihat jubah Mengki bersimbah darah dan kembali tanpa diiringi oleh para prajuritnya. Mengki kini terlihat sangat cemas. Dilihatnya prajurit yang siap memutakan anak panah dan kemudian dilihatnya pula pasukan Singosari yang juga telah siap untuk menghadapi serangan. Pantai Tuban kini diambang peperangan. Mengki dengan cepat mengambil keputusannya. Segera diangkat tangan kanannya tinggi-tinggi memberi perintah pada prajuritnya agar menurunkan kembali gandewonya. Laksamana itu tidak menginginkan ada korban lagi. Peluit kini telah terdengar. Layar terkembang dan sauh kapal bercabang 4 setinggi manusia dewasa itu kemudian ditarik ke atas. Kapal Mongolia itu bergerak menuju ke tengah laut, mengusung dendam yang berbekal bara dan seekor burung layang-layang melintas tepat di atas kapal, menciap panjang mendengar hingga di balik cakrawala. Jauh di belakangnya, Siti Hinggil kini kembali menjadi sunyi.